Sepekan belakangan, topik soal pelaksanaan ibadah haji dan gegap gempita tim nasional sepak bola Indonesia mewarnai kamus informasi masyarakat Indonesia. Kita akan bahas dua topik hangat ini dari kacamata redaksi CNN Indonesia. Dan untuk itu kita sudah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Diana. Mas Revo, kita akan bahas terlebih dahulu soal ibadah haji. Nah, pelaksanaan ibadah haji tahun ini beberapa mengklaim ada fasilitas ataupun informasi kepada jemaah yang ditingkatkan, tapi ada juga masalah klasik yang terus hadir. Apa catatan penting Anda soal pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Ya, Diana, secara overall kalau kita lihat pelaksanaan haji tahun 2025 atau 1443 ini, kita ketika awal pemberangkatan gitu ya, ketika awal pemberangkatan dari kloter-kloter penerbangan dari Indonesia berjalan baik. Kemudian dari beberapa pelaksanaan awal-awal pelaksanaan ibadah haji, catatan-catatan yang kita liput juga ada beberapa perbaikan. Salah satu catatan penting yaitu adalah kalau tahun ini pemerintah Indonesia itu bekerja sama dengan 8 syarikah. Kalau sebelumnya hanya dengan 1 syarikah, kalau sekarang itu ada 8 syarikah. Adanya 8 syarikah tentu membuat pelayanan haji itu menjadi lebih bersaing antara satu syarikah dengan syarikah yang lain. Syarikah ini bisa dikatakan seperti panitia lokal gitu ya, dari lokalnya lah, yang menyiapkan persiapan-persiapan akomodasi maupun akomodasi kita, baik waktu di Mekah, Madinah maupun terutama ketika di Arafah dan di Mina. Nah, pertimbangan pada saat itu Kementerian Agama bekerjasama dengan 8 syarikah karena memang kalau hanya bekerjasama dengan 1 syarikah maka tidak ada persaingan atau tidak ada kompetisi layanan dan juga kompetisi harga. Dengan adanya bekerjasama dengan dibuka lebar dan kemudian ada 8 syarikah yang dianggap memenuhi syarat, maka antar satu syarikah dengan syarikah yang lain itu tentu ingin memberikan layanan yang baik. Overall itu catatannya, tapi memang kita lihat dalam pelaksanaan puncak ibadah haji ketika jamaah haji Indonesia itu berangkat dari Mekah menuju ke Arafah maupun dari Arafah menuju Musdalifah dan Mina, kita melihat ada beberapa catatan-catatan kekurangan seperti misalnya keterlambatan armada bis, kemudian juga logistik atau konsumsi gitu ya, Diana. Dan itu dialami sendiri juga secara langsung oleh salah satu awak CNN Indonesia yang tahun ini kebetulan juga melaksanakan ibadah haji. Jadi adanya keterlambatan ini mungkin memang bukan, bisa jadi karena ketidaksengajaan, bisa jadi karena memang adanya penumpukan yang sangat padat di jalur menuju Arafah ataupun ketika menuju Musdalifah dan menuju Mina. Gitu. Tapi ini adalah yang menjadi highlight adalah persoalan transportasi dari Mekah menuju Arafah maupun ke Musdalifah dan Mina, ini seringkali terjadi dari tahun ke tahun. Ketika tahun 2022 misalnya ketika saya juga melaksanakan ibadah haji, persoalan transportasi juga terjadi. Kami harus berjalan cukup jauh dan tentu bukan hanya kita yang relatif masih berusia muda, perjalanan yang berjalan kaki cukup jauh juga dilakukan oleh mereka yang lanjut usia maupun yang menggunakan kursi roda. Nah, tahun ini juga sama, beberapa jamaah haji yang lansia harus berjalan jauh, berjalan kaki cukup jauh, kemudian persoalan ketiadaan tenda beberapa saat gitu ya, sehingga mereka jamaah haji kita ini harus ada di padang Arafah tanpa ada tenda, itu sempat terjadi. Dan catatan-catatan ini juga, Diana, yang seharusnya menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, khususnya yang bertanggung jawab pada pengelolaan ibadah haji. Tahun ini merupakan tahun terakhir yang pengelolaan ibadah haji dikelola oleh Kementerian Agama dan tahun depan sudah mulai dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji, oleh BP Haji, sebuah badan yang memang dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk menangani urusan haji dan umroh. Nah, kita berharap tentu
beberapa catatan yang terjadi pada tahun ini bisa mendapat perhatian serius sehingga persoalan logistik dan transportasi yang kerap kali terjadi dari tahun ke tahun tidak lagi terulang pada tahun depan. Mhm. Tentu karena kita harapkan banyak sekali mungkin jemaah Indonesia yang sudah menabung bertahun-tahun, menunggu sebegitu lamanya ketika sampai ke Tanah Suci inginnya pasti fasilitasnya ataupun ibadahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia bisa diperhatikan begitu. Apalagi masalahnya sudah sering terjadi begitu ya Mas Revo. Nah Mas Revo, ini ada hal yang menarik tahun ini. Kerajaan Arab Saudi ini sepertinya semakin meningkatkan penjagaan, khususnya soal penertiban visa ilegal. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada, tapi tahun ini sebegitu ketatnya penjagaan di segala lini. Nah ini menurut Anda mengapa baru sekarang sebenarnya kerajaan Saudi memperketat penjagaan? Apakah karena memang jumlah mereka yang menggunakan visa ilegal ini semakin banyak sehingga mengkhawatirkan atau seperti apa Mas dalam pandangan Anda? Ya sebenarnya kalau dibilang penjagaan ketat sudah dari tahun ke tahun cukup ketat ya. Tapi mungkin tahun ini memang armada yang dikerahkan lebih banyak gitu ya, dan penjagaannya pemeriksaannya jauh lebih ketat dibanding sebelumnya. Tapi ini menjadi hal yang cukup bisa dimengerti Diana, karena dengan adanya jamaah yang legal saja yang berkisar sampai 2.200.000 orang gitu ya, 2 juta orang gitu, kurang lebih 2 juta orang, mengelola 2 juta orang ini kan bukan hal yang mudah gitu ya. Apalagi dalam waktu bersamaan harus bergerak dari satu titik ke titik yang lain menuju tempat yang relatif terbatas. Kalau semuanya menggunakan, bayangkan kalau misalkan semuanya menggunakan armada bus gitu. Berapa ribu armada bus yang harus bergerak dalam waktu bersamaan gitu ya, menuju Mekah ke Arafah gitu. Dan kemudian dari Arafah menuju Mina atau Musdalifah kemudian menuju Mina gitu. Tentu menggerakkan atau mengelola orang jutaan ini bukan hal yang mudah. Nah, apalagi kalau misalkan jamaah yang masuk secara ilegal itu semakin banyak, maka itu akan jauh lebih merepotkan, baik dari sisi pengelolaan tempat juga terbatas, gitu ya, pengelolaan orang maupun nanti dari sisi keamanan dan ketertibannya. Karena itulah kemudian bisa dimengerti kalau pemerintah Arab Saudi itu memperketat penjagaan, karena kita tahu saat ini gitu ya, dengan adanya semakin mudahnya orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudahan transportasi, maka itu memungkinkan orang masuk ke Arab Saudi dengan lebih mudah. Beberapa orang, misalnya jamaah asal Indonesia gitu ya, beberapa orang yang ilegal ini masuk menggunakan visa ziarah ketika umrah, sebelum datangnya bulan Zulhijjah itu umrah gitu ya, kemudian stay, bahkan pada saat umrah bulan Ramadan itu datang ke Arab Saudi, ke Mekah atau ke Mekah gitu ya, kemudian stay gitu sampai menunggu sampai datangnya bulan Zulhijjah dan puncak ibadah haji. Nah itu kalau misalkan banyak orang melakukan hal seperti itu, maka tentu saja itu akan merepotkan. Dari satu sisi, dari sisi tempat misalnya, Masjidil Haram tentu juga memiliki keterbatasan jumlah orang yang bisa melakukan ibadah secara bersamaan, belum lagi kemudian di Arafah dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan kalau misalkan pemerintah Arab Saudi sekarang melakukan penertiban jauh lebih tertib dibanding sebelumnya. Karena kalau tidak tentu akan merepotkan. Akan lebih baik kalau misalkan space-space yang ada itu dibanding untuk orang-orang yang ilegal secara masuk, maka jatahnya kan lebih baik digunakan untuk orang-orang yang legal yang ingin masuk. Karena di Indonesia sendiri misalnya Diana, antrian masuk orang yang ingin haji secara legal itu antriannya cukup panjang gitu ya. Sehingga kalau misalkan tempat yang ada itu diserobot oleh orang-orang yang ilegal, maka tentu akan negatif buat orang-orang yang merugikan orang-orang yang menuju secara legal. Ya. Oke. Kalau kebijakan untuk memperketat perbatasan dan juga penjagaan terutama soal visa haji ini menurut Anda wajar, tapi bagaimana dengan kebijakan haji furoda begitu yang merupakan memang hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi begitu ya. Ini terus jadi sorotan karena
di tahun ini tidak dikeluarkan begitu. Nah, menurut Anda, ini apakah memang diplomasi pemerintah Indonesia yang kurang berjalan dengan baik, kurang push begitu, sehingga haji furoda ini kuotanya tidak bisa kita dapatkan pada tahun ini atau seperti apa? Ya, ini memang satu hal yang patut yang juga kita sayangkan ketika banyak jamaah haji furoda itu akhirnya batal berangkat. Kuotanya sebenarnya kalau dibandingkan dengan kuota total jamaah haji yang didapatkan oleh Indonesia yang sekitar 200.000, jumlahnya cukup lumayan, gitu, ada 11 ribuan, gitu, ada 10 ribu lebih lah jamaah haji yang bisa menggunakan visa furoda. Dan visa itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang memang memiliki keleluasaan dalam hal rezeki, gitu ya, sehingga bisa membayar lebih untuk bisa naik haji menggunakan visa furoda. Nah, tentunya kalau misalkan ada kuota furoda yang tidak bisa digunakan karena memang visa itu tidak keluar dari pemerintah Arab Saudi, ini patut disayangkan karena dengan begitu ada ribuan orang yang batal berangkat, gitu ya. Nah, turunan selanjutnya kemudian apakah nanti kan akan menimbulkan efek implikasi selanjutnya, misalnya bagaimana dengan orang-orang yang sudah membayar biaya travel untuk furoda ini, karena tentu tiket penerbangan sudah dibayar, kemudian tiket hotel dan akomodasi yang selama musim haji di tanah suci ini tentunya sudah dibayar. Dengan batal berangkat tentu ini akan merugikan ribuan orang yang sebelumnya masuk dalam kuota mendaftar untuk furoda. Nah, ini yang kemudian yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depan supaya kuota furoda ini tidak tersia-siakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas evaluasi ataupun diskusi soal evaluasi pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Kita nanti akan terhubung lagi dengan Mas Revo untuk membicarakan topik selanjutnya yakni soal bola. Tapi sebelumnya kita akan simak informasi soal bola terlebih dahulu. Terima kasih Mas Revo.